Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku satu rumpun. Oke, langsung aja ya. Jadi jangan berlama-lama. Oke, gimana puasa kalian hari ini teman-teman? Kita memasuki ke hari 5 sekarang ya. Esok 6 ya. Jangan ponteng tahu, ini setahun sekali ya. Bukan sering-sering pun, setahun sekali. Entah kita akan jumpa di tahun depan, itu tidak ada yang tahu ya kan. Umur kita tidak ada yang tahu. Pergunakan dengan sebaik-baik mungkin ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menyuguhkan berita situasi di Indonesia teman-teman. Ini kebetulan dari Kompas TV ada berita ya teman-teman. Jadi di sini ada 3 anak muda ya, wanita ya, membunuh supir atau driver Grab. Oke, kita akan tengok seperti apa teman-teman. Saya udah tengok teman-teman, cuman saya kasih tunjuk ke kalian semua. Oke, jom. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Polisi dari Satuan Reskrim Polresta Bandung menangkap 4 tersangka yang diduga membunuh sopir taksi online di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung pada akhir bulan Maret lalu. Keempat tersangka membunuh korban karena tidak sanggup membayar ongkos perjalanan dari Jakarta sebesar Rp1.700.000. Kalau 1.700.000 itu kalau diringgitkan sekitar berapa ya? Ntar saya akan sirkulasi di samping ya. Jadi anak muda ini ya, ini perempuan ya, anak muda ini. Jadi mereka tidak sanggup bayar ya kan, Grab ya. Lepas itu mereka bunuh drivernya. Wanita loh, bukan lelaki. Masih muda-muda ini. Ini penjelasannya ya, lebih tepatnya gitu. Oke, langsung kita play lagi ya. 1, 2, 3, play. Melakukan pembunuhan, tersangka membawa kabur mobil korban. Namun karena tidak ada yang bisa mengemudi, pelaku terlibat kecelakaan. Kacau. Keempat tersangka ini ditangkap di 3 lokasi yang berbeda, diantaranya di Pangalengan, di Bekasi, dan di Jonggol. Dari rumah tersangka atau salah satu tersangka, polisi mendapati sejumlah barang bukti, yakni alat yang digunakan untuk membunuh korban dan sejumlah data diri serta kartu rekening milik korban. Ini adalah mobil milik korban dan keempat tersangka membawa kabur mobil ini rusak. Namun terlibat kecelakaan tunggal di kawasan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat karena tersangka tidak dapat mengendarai mobil. Oke, saya akan perjelas teman-teman ya. Jadi 3 perempuan tadi ya, mereka menyewa driver ya, driver Grab teman-teman. Sampailah mereka di Pangalengan ya, Pangalengan itu di Jawa Barat ya. Mereka tak sanggup bayar ya, pas itu mereka bunuh ya, dan mereka kan bunuhnya di tengah hutan ya. Lepas itu mereka tidak bisa bawa mobil, kereta ya. Lepas itu kemalangan ya, kalau bahasa Malaysia itu kemalangan. Nah itu rusak tadi kereta yang punya driver Grabnya. Ternyata teman-teman ya, saya setelah tengok full tadi ya, saya udah tengok dulu tadi ya. Ternyata mereka itu sesama jenis itu suka teman-teman. Jadi disebutnya LGB. Lanjutin nih sama kalian. Jadi antara perempuan tadi itu LG, lanjutin itu nak jumpa teman-teman karena rindu mereka itu. Saya kasihannya itu sama driver Grabnya ya. Dia itu cari nafkah ya untuk anak istrinya, kalau dia udah menikah ya, dibunuh lagi. Gimana perasaan keluarganya coba ya. Ini otak dalam pembunuhannya, tahu nggak? Antara 3 itu yang paling muda tadi umur 15 tahun ya. Ternyata yang umur 15 tahun itu yang otaknya untuk berencana membunuh itu teman-teman. Umur yang paling rendah itu. Masya Allah, Masya Allah. Generasi now teman-teman macam ini ya. Masya Allah. Oke teman-teman, next di sini kebetulan ada sahabat Malaysia kirim sebuah video ke saya teman-teman. Tajuk dia media tinjau pusat kuarantin rawatan di MAPS. Oke, kita akan tengok seperti apa teman-teman. Jom. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3. Jap. Jadi setiap bilik itu atau ruangan itu jadi ada untuk telepon daruratnya di situ ya. Jadi tinggal tekan. Saya suka di sini itu itunya bagian atasnya itu ya. Itu terlihat mewah ya.
Dan di sini tuh setiap skat itu dua ya. Jadi tidak menumpuk ya. Bagus juga sih. Oke, kita play lagi. Oke, di sini ternyata idenya dari Perdana Menteri yang ke-8 Malaysia, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang saya suka, saya yang komentarin di sini adalah tempatnya luas ya. Jadi per skat itu dua. Wah, itu luas banget ya. Jadi nyaman ya para pasien di situ. Oke, kebetulan di sini ada sahabat Malaysia juga kirim pictures ke saya, teman-teman, di sini. Ini dia. Oh, ini yang tadi ya. Oh, yang tadi pusat kuarantin tadi yang di Selangor ya. Oh ya, kebetulan ini ke tempat yang tadi ya, tempat pusat kuarantin tadi itu kan di Selangor ya. Kebetulan Selangor itu wilayah terdampak yang paling banyak ya, teman-teman ya. Oh gitu. Ini saya sukanya langit-langitnya itu mewah, teman-teman ya. Dan tempatnya tuh luas, lega ya. Pusat kuarantin Malaysia. Oh, ini yang ininya, yang hotel. Kebetulan kan ada sebagian di tempat yang tadi, ada sebagian itu di hotel, teman-teman. Enak juga yang bagian hotel ya. Fasilitasnya ada tempat mandi segala macam, wah, mewah. Kalau yang di hotel kan tadi juga mewah sih, layak sih. Tapi kan hotel itu lebih mewah lagi loh. Lebih santai ya kan, macam raja, macam anak raja. Ini pusat kuarantin China. Masa sih di China macam ini? Masa kayak gini? Serius, men? Ya Allah, padahal negaranya itu termasuk negara yang pesat ekonomi ya. Macam ini. Lebih bagus yang tadi ya, punya Malaysia. Bukan membanding-banding, memang ya kenyataan. Kalau betul macam ini kan, dia macam tidak ada skatnya itu, langsung jor gitu, panjang. Next, pusat kuarantin Hong Kong. Wow, Hong Kong lebih teruk ya. Yang saya salut di sini tempatnya mewah, lega ya. Macam ini macam di gor ya. Tapi tempat tidurnya itu macam apa itu? Tak sesuai dengan itu tempatnya tuh. Harusnya tempat kayak gini tuh lebih bagus lah, macam tadi ya punya Malaysia. Tapi ini yang bagus cuman gornya aja. Tempat tidurnya macam biasa-biasa. Hong Kong ini salah satu negara yang ibaratnya ekonominya bagus ya. Tapi kenapa macam ini ya? Oke, next teman-teman, Jepun. Pusat kuarantin Jepun. Serius, pakai dus. Jepun, men, negara maju tuh. Bukan kaleng-kaleng, macam ini. Betul gak ini gambar picture-nya, teman-teman? Kalau betul itu sangat disayangkan. Kan Jepun negara maju, men, teknologinya ya kan. Wow, merek-merek jenamanya, wah, di mana-mana di dunia kan, mendunia lah. Oh, bunyi apa tuh? Masa pakai dus gini sih? Ya ampun. Serius nggak pemerintahnya sebenarnya menangani seperti ini? Saling sayangkan ya. Pusat kuarantin Myanmar. Ini aduh. Oke sih, jadi di sekat-sekat sih, tapi lihatlah wilayahnya itu. Ini kayak tempat apa? Pengungsian, teman-teman. Oh, jalannya masih tanah, terus gubuk. Oke, di sini bagusnya di sini di-sekat ya. Di sini per satu itu satu orang. Tapi nggak layak gitu. Kalau hujan macam mana ini? Bisa bocor macam ini. Ya, tambah sakit dia. Masya Allah. Tapi ini benar gak pictures-nya yang kalian kirim, teman-teman? Masa sih macam ini Myanmar? Kalau Myanmar wajar-wajar aja sih, negaranya itu negara yang ibaratnya itu di Asia Tenggara itu masih di bawahnya Indonesia ya. Tapi Jepun tadi loh, Jepun, Hong Kong, China tadi ya. Itu kan negara-negara ibarat ekonominya tuh segini lah ya kan. Tapi kenapa macam itu? Ya. Yang saya salut di sini cuman bukan banding-bandingin ya, Malaysia aja sih. Pemerintahnya serius gitu. Menyediakan tempat kuarantin yang layak ya, nyaman dan sedikit langit-langitnya mewah ya. Itu. Oke, kebetulan di sini ada sahabat Malaysia orang yang sama nampaknya ini kirim 2 video ternyata, teman-teman. Oke, kita akan tengok seperti apa ya, jom.
Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Jadi mungkin dunia pun terkejut bagaimana kita pusat-pusat kuarantin kita berada di hotel 3 bintang, 4 bintang dan 5 bintang. Jap. 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Yang enak itu 5 bintang tadi. Terus yang ini siapa yang mau cakap ini, teman-teman? Kebetulan saya tidak paham, teman-teman. Yang saya paham yaitu Dr. Tun Mahathir ya. Lepas itu Dr. Nur Hisam, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Syed Saddiq ya. Terus PM Najib, Rusmah, sama itu Raja Kelantan, Raja Johor. Saya tahu. TMG tahu. Kalau ini nggak tahu. Oke, kita play lagi. 1, 2, 3, play. Wow, besar kali. Saya baru tadi dikirim oleh kawan-kawan pusat-pusat kuarantin di negara-negara lain. Pusat kuarantin di Amerika, ada tengok gambar, pusat kuarantin di China, pusat kuarantin di Jepun, pusat kuarantin Oh, berarti di betul Myanmar, yang tadi, teman-teman. dan pusat kuarantin di beberapa negara lain. Kemudian orang tunjuk pula gambar pusat kuarantin di Malaysia. Jadi mungkin dunia pun terkejut bagaimana kita pusat-pusat kuarantin kita berada di hotel 3 bintang, 4 bintang dan 5 Iya iyalah. Mewah cuy. Siapa yang nggak mau? Dari segi pusat kuarantin ni kita ada 2 jenis. Satu pusat kuarantin tempatan, iaitu Oh, yang tadi mungkin ya. mereka-mereka yang ada berhubung dengan kes-kes positif, kemudian mereka tu diasingkan. Ada 458 orang di wilayah persekutuan. Di negeri lain saya tak berpasti jumlahnya, tapi di wilayah persekutuan ada 458 orang. Mereka berada di Hotel Lotus pun ada, mereka ada di Majlis Sukan Negara, Akademi SPM, ISM dan sebagainya. Itu pusat kuarantin rakyat tempatan yang berada di wilayah. Dan kita ada pusat kuarantin transit. Ini untuk rakyat kita yang duduk luar negara, balik diwajibkan pergi 14 hari kuarantin. Ini yang banyak di hotel-hotel. Kita sudah ada di wilayah persekutuan. Jadi orang yang dari luar negara itu macam dari Jepun ya, dari luar negara lah. Jadi mereka itu ditempatkan itu di hotel selama 14 hari. 14 hari ya di hotel, cuy. Siapa yang tak nak ya kan? Pasti nak semua ya kan, dikasih fasilitas hotel mewah ya kan, ada hotel bintang 3 juga udah mewah lah, ada yang bintang 4 bintang 5 ya kan. Wow. Benar-benar pemerintahnya itu melayani banget ya buat rakyatnya. I like it, man. Oke, kita play lagi. 1, 2, 3, play. Persekutuan 1549 orang, iaitu 1500 Hotel cuy. Grand Plaza 97 orang, di Hotel Ibis KLCC ada 609 orang, di Hotel Ibis Star Di Ibis loh. 300, Hotel KL International 140, Hotel Impiana 295 dan di Hotel Dorset di Putrajaya 108. Jumlah 1549. Jadi sama ada kuarantin yang baru balik dari luar negara atau kuarantin dalam negara ataupun gelandangan ataupun rakyat asing yang berada di kawasan red zone dan juga yang sedang mengalami rawatan, kita berharap mereka berada dalam keadaan baik. Kerajaan sedang berusaha untuk memberikan keselesaan dan kepuasan pada semua. Kerajaan memberikan kepuasan dan keselesaan buat rakyatnya. Oh, itu kata-kata terakhir yang bikin saya kagum di sini ya. Ya, saya salut sekali ya, kerajaan begitu mempedulikan rakyatnya, teman-teman ya. Semoga Allah membalas semuanya itu, semoga dilipat gandakan ya, kerajaan tabah makmur ya. Iyalah, membantu rakyatnya kan. Harusnya negara-negara maju itu lebih bisa lah ya, lebih mewah lah ya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa macam ini ya kan? Harusnya kan mereka high class kan. Oh, dikasih hotel bintang 6 kayak ya, bintang 5. Ini macam nggak layak ya, bukan nggak layak ya, macam nggak sesuai dengan negaranya, men. Negara maju kok macam itu ya kan, nggak sesuai. Mereka itu beli senjata, beli apa segala macam untuk perang bisa ya kan, tapi untuk rakyatnya buset.
Aduh, kacau. Oke teman-teman, saya salut sekali ya buat negara jiran ya, mementingkan rakyat, bagus sekali. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita berumpun satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.